Oke, selamat malam. Berjumpa kembali yang keberapa kali nggak tahu sama Mas Bro Tegal untuk motivasi kalian bahwa nanti akan kejadian PP akan seperti ini. Ini satwe sementara mungkin sampai ini ya Lebaran Haji baru mungkin setelah Lebaran Haji baru bergerak lagi karena juga nanti tanggal merah kan hari besar Haji itu biasanya cenderung koreksi tipis satwe aja kadang-kadang di situ kalian gunakan untuk masuk ya. Oke, ini kita akan membahas tadi ada juga yang koin OB ini ya, Unibase. Ini tadi banyak yang menanyakan di grup akan saya bahas di sini juga. Sebentar kawan. Aduh, larinya ke ini lagi. Godzilla. Aduh, kok ke sini sih? Ini koin Unibase. Kalau saya analisa di sini, koin ini market cap-nya kan masih kecil banget. Rankingnya juga masih 214. Saya nggak merekomendasikan koin ini untuk gambaran PP. Koin ini waktu itu kan tahun 2025 di bulan 8 sampai sekarang tahun 2026 di bulan 5. Artinya kan menunggu lama. Nggak ada yang pemenang trade itu nggak ada. Pemenang tetap long invest jangka panjang. Ini yang menunggu lama, waktu itu harga sekitar sangat murah Rp700 menjadi sempat kemarin tuh sempat menjadi tinggi harganya sampai harga 6.000 kalau nggak salah. Bentar dulu. Sampai harga 4.000-an, 4.000 ya, dari harga 700 sampai ke 4.000 ya sekitar 5 kali lipat lah begitu ya. Itu nunggunya lama dari bulan 8 sampai bulan 5. Jadi tahunan gitu ya, hampir setahun. Jadi nggak ada yang instan ini nggak. Jadi terus kemudian ini game permainan yang kemudian masuk di harga 1.400, ini 1.400 dibanting kemudian harganya cuma 300 perak dari 1.400 ketika 100 perak yang mana lama banget di sini nih berbulan-bulan. Itu yang nggak sabar CL kemudian CL di Rp300 tahu-tahu jadi 4.000. Itu gambaran PP nanti seperti ini. Harga sekarang yang masuk di 04 pada turun sampai 0,06 pada CL, tahu-tahu nanti akan pump seperti itu. Akan pump seperti ini. Ini gambaran PP sama dengan koin ini. Ya, saya nggak rekomendasikan kalian masuk koin Unibase, enggak, jangan ya. Karena ini hanya untuk gambaran saja. Kalau ini kalau saya analisa suplainya 10B ini sudah beredar semua emang ya 10B sudah beredar semua. Cuma yang mencurigakan pemegangnya baru sedikit, cuma 60.000 orang saja. Sedangkan PP kan udah 0,5 juta lebih holdernya ya. Ini baru 67.000 saja. Artinya apa? Ini sudah ketahuan oleh saya. Depth-nya megang besar di sini. Megang besar. Nanti kalau sudah dipam-pam-pam terus naik, ini kan depth-nya yang membeli awal kan murah. Naik kemudian dibanting, ini depth-nya jual. Depth-nya jual. Kalau kalian yang masuk di 1.400 ya pasti pas turun-turun gini hampir tahunan kalian nggak sabar pasti CL, banyak yang CL terutama trader. Kemudian nggak tahunya di pump sampai 4.000. Ya setelah harga 4.000 banyak orang masuk di TP sama depth-nya. Ya kan nggak langsung dibanting habis. Kalau dibanting habis nanti nggak berkepanjangan. Ya setelah turun dibanting kemudian masuk lagi di harga murah. Well-nya si depth-nya masuk harga murah, nanti akan diangkat lagi ke atas. Kalau diangkat lagi loh, tapi ini pemegangnya sangat besar yang depth-nya bahaya juga karena holdingnya masih sedikit gitu kawan ya. Ini untuk gambaran saja. Kalau PP kan berbeda sekali. Kalau PP itu kan koin yang akan pump besar gila-gilaan itu dilihat dari komunitas, dari holdernya, bukan koin yang sembarangan dan sudah di listing di semua exchange, baik Indo sampai luar negeri, bahkan akan di ETF-kan. Holdernya sudah besok mungkin udah 555.000 besok itu udah naik kembali ya dengan kapitalisasi pasarnya besar 26,6
sekian triliun. Ini pernah mencapai melonjak 160 triliun. Artinya ya akan terjadi kayak gitu, kayak gini nih. Ini yang masuk di sini CL, naik lagi, masuk di sini CL. Dan nanti akan dipam ke atas ATH baru. Dan ini akan bermasa panjang, bukan yang datang pergi kayak koin-koin yang lain, tidak. Saya rasa akan bermasa panjang di koin PP ini dengan holdernya yang meningkat terus dan suplainya sudah beredar semua, tapi debtnya ini nggak megang banyak, ya kan sudah dikasih tahu sama debtnya, mau maju sama mundur terserah komunitas. Ya artinya sesuai supply and demand, desentralis seperti BTC gitu. Jadi ini yang menarik pada PP di sini, makanya market cap-nya masih bertahan di atas 26 triliun. Ini menarik koin brilian. Kalau kayak tadi yang saya bahas tadi kan market cap-nya aja masih kecil banget, yang si koin UB itu, ya ini si Unibase ini kan market cap-nya aja kan masih kecil banget ya, rankingnya aja 200, marketnya berapa itu, kecil ya, kapitalisasinya masih kecil, naik 24% lah dalam 24 jam ya. Kalau saya di PP naik 24%, belum terasa, pinginnya 1000%, 10 kali lipat baru kaya, kita punya uang banyak kawannya. Ya ini malam-malam daripada nyanyi-nyanyi kan tadi sudah paling nggak ada manfaatnya buat kalian ya. Nah ini TA-nya kan sangat di bawah sekali kayak gini nih. Ya kita harus pertahankan ini. TA-nya udah di bawah kayak gini nih. Yang menarik ini nge-cross ini. Ini waktu di sini kan sama juga ini. Cuma ini warnanya bukan biru sama merah, tergantung suka-suka yang bikin warna ya. Ini kan waktu persilangan di sini, tandanya cross persilangan di sini, gunting, trot ke atas kan. Ini gunting lagi di sini, trot ke atas. Dan biasanya kalau yang merah sudah di bawah akan terbang kawan. Ini merah di bawah akan terbang. Ini merah sudah ke bawah, ini udah persilangan ini. Persilangan tinggal ngecok kita sabar atau enggak, saya rasakan kayak gini. Yang penting kalian harus sabar dan yakin saja, dan yakin ya. Oke, kita akan masuk ke CMC dulu. Ya kalau turun-turun gini ya sabar. BTC naik 1,29% ya, 1,3 miliar. Ini kayaknya bottom di sini-sini aja, nggak pernah kemana-mana ya. Untuk koin ini juga turunnya nggak dalam, ini koin indeks DTF ini. Ya lagi turun lah ya, sabar, gimana kita ngikuti market, bukan market ngikut kita. Yang penting kita tahu arahnya kemana. Untuk si PP itu udah yang paling terbaik ya. Untuk DEX kalian bisa masuk Uniswap. Ini yang lagi diborong well itu tadi udah saya sampaikan tuh ETH. Kalau ETH aman ya, main spot itu yang borong tadi, yang bahaya hyperliquid sama SHARK itu taruhan 10 kali lipat well. Jadi kalau ada short squeeze ke bawah itu melikuidasi yang pada lepret-lepret. Kalau kita nggak lepret sih aman-aman saja ya, nggak usah pakai. Tuh kan, gila, NIR protokol AI. Saya bilang kalau urusan AI, NIR protokol naiknya 64%. Kemarin waktu turun saya bilang masuk. Apa yang terjadi kan? PAM kan? NIR protokol, ICP, ya internet komputer tuh saya kasih koin sebetulnya. Aduh ya, bagus-bagus semua, tinggal kaliannya saja sabar atau enggak gitu ya. Mungkin itu aja, tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan, membeli mendadak. Sama Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Agak kelepotan dikit karena keselak bakso, barusan makan bakso karena hujan-hujan, kayaknya enak beli bakso gitu ya. Salam dari Tegal Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP jos.